Pencemaran air. Pencemaran air menjadi tercemar dan terkontaminasi melalui berbagai sumber dan bentuk. Sumber utama pencemaran air adalah masuknya bahan kimia, limbah padat, pembuangan unsur radioaktif, limbah industri dan pertanian, sedimentasi buatan, tumpahan minyak, dan masih banyak faktor seperti itu. Porsi pencemaran air sebagian besar berasal dari daratan yang menyumbang 80% pencemaran air. Tak hanya pencemaran darat, pencemaran udara juga membawa pestisida dari peternakan dan debu ke perairan. Pencemaran udara dan tanah merupakan penyumbang utama pencemaran laut yang semakin meningkat, yang tidak hanya menghambat ekologi perairan tetapi juga mempengaruhi kehidupan di darat. Selain itu, pencemaran air kebanyakan juga disebabkan oleh sampah plastik. Ketergantungan populasi manusia pada plastik yang terus meningkat telah memenuhi lautan dan daratan, terdiri dari 80% sampah yang ditemukan di perairan. Plastik yang dibuang dan ditemukan di perairan berbahaya bagi bentuk kehidupan laut dan satwa liar, karena terkadang mencekik mereka sampai mati. Meningkatnya jumlah sampah plastik yang ditemukan di lautan mencekik, menelan, dan menjerat kehidupan di bawah air serta di atasnya. Dampak pencemaran air. Pencemaran air oleh nutrisi yang berlebihan dikenal sebagai polusi nutrisi. Jenis polusi air yang mempengaruhi kehidupan di bawah air ketika kelebihan nutrisi seperti nitrat atau fosfat larut dengan air menyebabkan eutrofikasi air permukaan karena merangsang pertumbuhan alga karena kelebihan nutrisi. Seperti juga ketika logam beracun dibuang atau diterbangkan ke lautan melalui saluran air, logam tersebut akan tertelan dalam jaring makanan laut. Hal ini mempengaruhi biokimia, proses reproduksi, dan dapat mempengaruhi materi jaringan. Karena sekarang sudah banyaknya pencemaran air di dunia kita, maka ada pun langkah-langkah untuk mencegah pencemaran air. Yang pertama, berhenti menggunakan plastik dan membuang sampah sembarangan, karena tidak hanya menyumbat saluran air, tetapi juga membuangnya ke laut. Karena sampah juga banyaknya sekarang satwa yang meninggal. Tak hanya satwa di darat, satwa yang berada di lautan juga banyaknya yang meninggal, seperti kura-kura yang mati karena memakan plastik, seperti buaya yang mati karena tercekik ban bekas. Masih banyak hal yang terjadi di dunia kita karena plastik. Yang kedua, pastikan bahan kimia yang telah disebutkan di awal tadi tidak digunakan di dekat aliran air dan coba kurangi penggunaan bahan kimia tersebut. Yang ketiga, bagi petani nih, mereka perlu beralih dari pupuk kimia dan pestisida, beralih ke penggunaan metode organik atau menggunakan pupuk organik. Yang keempat, cegah tumpahan minyak atau bahan kimia di lautan. Jika seandainya ada tumpahan minyak atau bahan kimia di dekat Anda, sukarelawan dan bantu membersihkan air laut. Yang terakhir nih, menjadi sukarelawan atau memprakarsai kegiatan pembersihan pantai yang menyebarkan kesadaran tentang hal yang sama di lingkungan terdekat atau tentang hal yang baik untuk dunia kita ke depannya. Bayangin nih ya, kalau semakin lama lautan kita itu bukan penuh dengan hewan laut yang lucu seperti bintang laut, ubur-ubur, ikan, atau kura-kura, tetapi lautan kita itu penuh dengan sampah. Misalnya sampah snack nih, atau sampah mie, atau kaleng-kaleng bekas minuman. Terus keindahan apa yang harus kita nikmati saat kita melihat perairan? Coba renungkan itu. Terima kasih, sekian.